Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nurul Indah Siregar dari Prodi PGSD kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian dalam pembelajaran IPS SD. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan baik proses maupun hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis ataupun berkesinambungan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan tingkat daripada keberhasilan pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Keberhasilan proses pembelajaran, tingkat kesulitan dalam proses belajar peserta didik, menentukan tidak lanjut pembelajaran, laporan hasil belajar peserta didik, dan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Penilaian proses pembelajaran dalam pembelajaran IPS menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan peserta didik dalam proses dan hasil belajar secara utuh. Penilaian proses pembelajaran IPS menggunakan pendekatan yang sudah saya sebut tadi atau disebut dengan autentik. Hasil penilaian autentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang berupa angkat atau observasi. Menurut Saradio 2009 dalam Farah tahun 2012, penilaian adalah tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Dia sebutkan penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis atau menjelaskan untuk kerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait. Hal yang sama juga yang ditemukan oleh Sukardi 2008 dalam Farah 2012 bahwa evaluasi atau penilaian merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil suatu keputusan. Penilaian atau asimen adalah penerapan berbagai cara untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan yang diraih oleh sang peserta didik. Penilaian hasil belajar pada dasarnya berfokus pada bagaimana guru dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Guru harus mengetahui sejauh mana siswa telah mengerti dalam proses belajar mengajar atau yang diajarkan, atau sejauh mana tujuan atau kompetensi dari kegiatan pembelajaran
yang telah dikelola atau dapat dicapai. Evaluasi, penilaian, dan pengukuran merupakan 3 istilah yang sering rancu untuk digunakan. Menurut Chang Losi dalam Farah 2012 dijelaskan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, atau tindakan dalam pembelajaran. Nomor 2, penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh. Tiga, tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Penilaian berfungsi selektif. Dengan cara menggunakan penilaian guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian tersebut mempunyai berbagai tujuan, yaitu 1. Untuk memilih siswa yang diterima di sekolah tertentu. 2. Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas berikutnya. 3. Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa. 4. Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah. Adapun penilaian diagnostik, yaitu dengan mengadakan penilaian, guru dapat melakukan diagnosis pada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya, dan sehingga dapat diketahui sebab-sebab kelemahan dan cara untuk mengatasinya. Tiga, penilaian bersifat sebagai penempatan dalam menentukan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan kelompok. Dapat dilakukan dengan penilaian yang digunakan untuk menentukan posisi pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam proses belajar. 4. Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program keberhasilan yang diterapkan oleh sang peserta didik dalam proses belajar mengajar. Prinsip dan acuan pada pembelajaran IPS. Yang pertama, dalam melaksanakan penilaian hasil belajar pada pembelajaran IPS, pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut. Adapun penilaiannya, penilaian PALID yang disebut dengan penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun acuan kriteria adalah acuan di mana hasil penampilan siswa menunjukkan posisinya sendiri terhadap kriteria tertentu
tanpa membandingkan dengan hasil penampilan siswa lain. Cukup sekian presentasi dari saya Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.